Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Marliana, NIM 091 058 042 3060. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidenri Rapang, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal sistem politik, yang dimana saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Yang kedua, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang ketiga, pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, langsung saja kita pada pokok pembahasan. Materi pertama yaitu tujuan lingkungan eksternal. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal memberikan wawasan tentang peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang perlu diwaspadai. Misalnya, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, atau tren pasar dapat menjadi peluang atau ancaman yang mempengaruhi operasi dan strategi organisasi. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Dengan memahami lingkungan eksternal, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi yang akurat, seperti dalam hal ekspansi pasar, peluncuran produk baru, atau penyesuaian strategi bisnis. Yang ketiga yaitu perencanaan strategi. Analisis lingkungan eksternal menjadi dasar bagian perencanaan strategi jangka panjang. Organisasi dapat merencanakan langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang yang ada dan memitigasi risiko dari faktor eksternal yang berisiko. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan eksternal yang dinamis menurut organisasi untuk selalu siap menghadapi perubahan. Tujuannya yaitu agar organisasi bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, hukum, teknologi, dan aspek lainnya yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Yang kelima, menjaga daya saing. Dengan memahami kondisi kompetensi dan pemerintah pasar, organisasi dapat berinovasi dan menciptakan produk atau layanan yang relevan sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan dasar saing di pasar. Materi kedua yaitu klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang pertama, lingkungan politik internasional. Lingkungan politik internasional berkaitan dengan sistem politik antar negara, kebijakan luar negeri, hubungan diplomatik, dan perjanjian internasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan politik ini antara lain hubungan diplomatik, perjanjian dan aliansi internasional, dan konflik keamanan global. Yang kedua, lingkungan ekonomi internasional. Lingkungan ekonomi internasional berkaitan dengan interaksi ekonomi antar negara-negara, termasuk perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan ekonomi global. Beberapa faktor utama dalam lingkungan ini adalah perdagangan internasional, globalisasi ekonomi, investasi asing, dan kebijakan moneter masalah ekonomi global. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya internasional. Lingkungan sosial dan budaya internasional berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi hubungan antar masyarakat di seluruh dunia. Beberapa aspek dalam kategori meliputi budaya dan nilai bersama, isu dan hak asasi manusia, perbedaan sosial, dan ketimpangan. Yang keempat, lingkungan teknologi dan inovasi internasional. Lingkungan internasional mencakup pembangunan teknologi yang mempengaruhi hubungan antar negara dan masyarakat global. Adapun faktor-faktor yang relevan dalam lingkungan ini adalah kemajuan teknologi, perlindungan kekayaan intelektual. Yang kelima, lingkungan hukum internasional. Lingkungan hukum internasional mengatur interaksi antar negara melalui aturan-aturan dan hukum yang disepakati bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keadilan. Beberapa elemen penting dalam lingkungan hukum internasional adalah perjanjian dan konvensi internasional, pengadilan internasional, peraturan lingkungan hidup internasional. Yang keenam, lingkungan alam dan lingkungan hidup.
internasional. Lingkungan alam mencakup isu-isu berhubungan dengan keberlanjutan planet, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Isu-isu ini melibatkan kerjasama internasional dalam menangani masalah global, misalnya perubahan iklim, keanekaragaman hayati, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Materi yang ketiga yaitu pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Yang pertama, menjaga diplomasi yang aktif dan konstruktif. Yang kedua, mengembangkan kerjasama multilateral. Yang ketiga, mengutamakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang keempat, peran Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yang kelima, memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, mendorong diplomasi ekonomi dan hubungan. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, lingkungan eksternal mencakup berbagai faktor dan kondisi di luar kendali suatu negara yang memengaruhi kebijakan dan keputusan politik negara tersebut. Lingkungan eksternal ini melibatkan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, teknologi, dan budaya dari negara serta organisasi internasional yang berinteraksi dengan negara tersebut. Bagi Indonesia, lingkungan eksternal sistem politik mencakup hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, kebijakan luar negara yang bebas dan aktif, serta sama internasional dalam berbagai forum seperti PBB, ASEAN, dan organisasi lainnya, serta upaya menjaga kedaulatan nasional. Indonesia berupaya untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi, kerjasama ekonomi dan keamanan internasional, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya, sambil tetap menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. Dengan kata lain, lingkungan eksternal mempengaruhi kebijakan politik Indonesia dan mengharuskan negara untuk terus mengadaptasi dengan perubahan global guna mencapai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.